Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Syiah terbagi dua. Yang satu Syiah ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq, di Al-Azhar diajarkan. Di dalam Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim, karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka, ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat, dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf. Tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2. Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram, haram, haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3.
Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak. Saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun, jadi 2 dulu di ujung, terus 2 dulu. Masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Perbedaan itu pasti ada, jadi kita pahami dengan ilmu. Semoga bermanfaat.